Salam sukses dan bahagia, saya Victor Alexander Lim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sekilas hipnoterapi dan manfaatnya. Sebelum kita mempelajari tentang hipnoterapi itu apa gitu ya, kita perlu tahu dulu tentang gelombang otak atau yang disebut brainwave ya. Ini agak teoritis tapi mudah dipahami kok ya. Yang pertama gelombang otak beta ya. Ini maksudnya apa? Ini adalah gelombang otak ketika kita dalam kondisi aktif, ya, dalam kondisi bekerja atau berpikir. Jadi kalau Anda sedang bekerja, melakukan sesuatu, kalau anak sekolah mungkin belajar gitu ya, atau melakukan hitung-hitungan matematika, nah itu berada pada gelombang beta. Berikutnya adalah gelombang alfa. Ya. Gelombang alfa ini adalah keadaan rileks atau santai. Jadi kalau Anda misalkan habis berlarian, capek, lalu istirahat ya, sejenak duduk santai-santai, itu sudah alfa. Ya. Jadi bukan harus mengalami relaksasi tiduran, enggak. Anda duduk bersantai itu sudah alfa sebetulnya. Ya. Berikutnya adalah gelombang theta. Ya. Gelombang theta ini adalah mirip seperti gelombang alfa, yaitu keadaan rileks atau santai, tapi lebih dalam lagi. Ya. Kondisi bermeditasi yang mendalam, atau orang berdoa ya, sembahyang sampai khusyuk banget sehingga sangat ikhlas, sangat pasrah dan hening. Nah itu theta. Ya. Jadi lebih mendalam lagi dari alfa. Berikutnya adalah gelombang delta. Gelombang delta ini adalah gelombang otak ketika orang tertidur, pulas tanpa mimpi. Ya, itulah gelombang delta. Jadi Anda cukup ingat beta, alfa, theta, dan delta. Ya, sederhana itu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang hipnosis. Ya, fenomena hipnosis itu apa? Ya. Hipnosis itu sebetulnya bukan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang wah sangat gaib ya, magis. Bukan. Hipnosis itu adalah keadaan alami sebetulnya. Keadaan ketika kita terfokus melihat sesuatu ya atau ketika kita mengalami perubahan tingkat kesadaran. Jadi fenomena ini sebetulnya sering kita alami. Semua orang pernah mengalami ya. Seperti memusatkan perhatian pada sesuatu. Ya, ketika kita di kerumunan gitu ya, mungkin banyak hal, kita memperhatikan sesuatu objek yang menarik. Entah baju yang bagus atau mungkin seseorang yang menarik perhatian, Anda melihat ya. Anda terserap. Nah, itu mengalami hipnosis sudah. Atau ketika Anda tidak memperhatikan rangsangan yang lain ya. Anda lagi asik memperhatikan entah diri Anda sendiri merasakan sesuatu dan Anda tidak memperhatikan yang lain-lain dan Anda terserap hanyut dalam kondisi tertentu, perasaan tertentu, itu sudah hipnosis ya. Jadi semua kita ngalami ya Bapak Ibu ya tentang hipnosis. Nah, lalu apa hipnoterapi ya? Hipnoterapi ini sederhana saja, terapi yang menggunakan hipnosis untuk mengatasi masalah psikis dan fisik ya. Jadi ketika pikiran ini dibenahi ternyata juga ada impact ya, ada berdampak pada masalah fisik kita. Sesi hipnoterapi ini cara kerjanya sederhana ya. Anda ingat tentang gelombang otak tadi ya, ada beta, alfa, theta dan delta ya. Tujuan hipnoterapi ini sebetulnya mengkondisikan orang untuk dalam kondisi alfa atau theta. Beta enggak, ya, karena posisi level beta itu tidak bisa diberikan sugesti-sugesti, ya, percuma karena mental. Ya. Juga posisi delta, ya, ketika tertidur pulas itu juga tidak bisa disisipi sugesti-sugesti. Ya. Jadi yang bisa diberikan sugesti positif atau bisa dilakukan pemrograman pikiran bawah sadar itu berada pada kondisi gelombang alfa atau theta. Yang penting di sini adalah ketika memprogram dalam pikiran bawah sadar itu
program itu ada tujuannya, ya, ada hal-hal yang ingin dicapai atau yang ingin diraih, ya. Itulah tujuannya hipnoterapi. Ada analogi bagus, ya, yaitu analogi gunung es. Biasanya kalau pelatihan hipnoterapi ini sering sekali ditampilkan. Jadi kalau pikiran manusia ini dibagi dua, ya, pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar itu apa, ya? Jadi ketika Anda punya keinginan, punya kemauan, ketika Anda ada ingatan jangka pendek, ya, ketika Anda berpikir logis, kritis, itu pikiran sadar Anda. Ya. Tapi kalau pikiran bawah sadar itu terkait dengan keyakinan, emosi-emosi yang terpendam di dalam. Ya, juga kebiasaan-kebiasaan. Sebetulnya kebiasaan Anda itu program juga, ya. Seperti misalkan ketika kita belajar naik motor misalkan, kan awal-awal kan pasti kikuk ya, bingung ya. Ini pegang gas, kaki yang bawah ada rem, ada ganti gigi, ya. Ketika awal nyoba kan lebih dominan pikiran sadarnya, ya. Banyak memori jangka pendeknya, ya. Habis ini harus melakukan ini, Anda kikuk ya, belum terbiasa. Tetapi ketika Anda melakukan itu terus-menerus secara alami sebetulnya seperti kebiasaan itu memprogram, ya. Akhirnya tersimpan di pikiran bawah sadar. Ya. Jadi ketika Anda sudah terampil naik motor, ya, ketika Anda naik motor sudah nggak banyak mikir-mikir seperti awal dulu waktu belajar pertama-tama, ya. Semua serba mudah, ya, karena ada kebiasaan, sudah ada feelingnya, ya, istilahnya melakukan sesuatu itu sudah tidak perlu berpikir dengan keras lagi, ya, mengalir begitu saja. Kok bisa seperti itu? Karena ada pikiran bawah sadar, ya. Pikiran bawah sadar ini juga terkait dengan nilai hidup Anda, ya. Terkait juga reaksi protektif Anda. Jadi dalam tiap orang itu ada mekanisme membela diri, mekanisme untuk mempertahankan hidup, ya. Itu di mana? Di pikiran bawah sadar. Kemudian juga imajinasi, ingatan jangka panjang, intuisi, dan lain sebagainya. Nah, kalau di prosentase, ya, itu kira-kira pikiran sadar itu 10-20% ya, mempengaruhi hidup kita. Ya. Yang paling banyak adalah pikiran bawah sadar, yaitu 80-90%. Nah, itulah mengapa dalam kelas online yang saya adakan ini, pemogaman pikiran bawah sadar, ya, keyakinan, nilai, kemudian visi, tujuan hidup, kenapa kok perlu diprogram dalam pikiran bawah sadar kita, ya? Ya karena itu 80% sampai 90% ya mempengaruhi hidup kita. Ya. Jadi ini dengan mempelajari analogi gunung es ini sudah jelas. Ya. Jadi kalau Anda ingin meraih kesuksesan dengan lebih mudah, ya Anda harus memberdayakan pikiran bawah sadar Anda. Karena pikiran bawah sadar ini sangat powerful. Ya. Ibarat Anda punya komputer yang super canggih gitu ya. Kalau Anda pakai untuk aktivitas yang remeh-remeh, ya sayang ya. Anda punya potensi yang luar biasa di pikiran bawah sadar ini. Nah, ini tugas kita semua ya untuk memaksimalkan potensi diri, ya kita manfaatkan yang 80-90% ini. Hipnoterapi itu manfaatnya apa saja? Banyak ya Bapak Ibu. Di sini saya akan ceritakan sebagian saja ya. Bisa untuk meningkatkan rasa percaya diri, bisa untuk mengubah kebiasaan ya atau gaya hidup yang buruk kita rubah ya. Kita program ulang supaya punya kebiasaan dan gaya hidup yang lebih baik. Bisa juga untuk meningkatkan kesehatan ya, terutama penyakit yang terkait gangguan psikosomatis ya. Kemudian untuk meningkatkan kinerja dan prestasi ya, prestasi sekolah, kalau prestasi olahraga, kalau atlet ya, juga prestasi dalam bekerja
termasuk kalau Anda ingin meraih kesuksesan dalam bidang apapun. Nah, hipnoterapi ini perlu Anda perhatikan ya, karena akan sangat membantu dan memberdayakan pikiran bawah sadar Anda. Baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang hipnoterapi dan manfaatnya. Dengan pemahaman singkat ini, paling tidak memberikan dasar pengertian bagi Anda ya, sebelum Anda melangkah untuk melakukan terapi diri, mendengarkan audio hipnoterapi yang sudah kami sediakan. Salam sukses untuk Anda.